Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada suatu kejadian yang mohon maaf ya sahabat semuanya, kurang bagus. Jadi kemarin waktu aku pulang kerja hari Minggu kemarin, ini ketemu dengan salah satu teman kita, yaitu pejuang keluarga juga, TKI. Ini dulu ke Korea itu adalah menggunakan jalur P2P. Nah, Mas ini ke Korea ini habis sekitar, saya tanya itu 150 juta lebih. Itu belum sama jaminan sertifikat rumah dan sebagainya. Nah, ini sambil jalan sebentar ya sahabat semua. Jadi Mas ini kemarin aku coba nanya, Mas aku wawancara mau nggak? Dia itu nggak mau diwawancara karena di sini tuh baru setahun. Jadi dia tuh masih takut ada yang tahu di rumah. Jadi aku sebut aja namanya inisialnya A, inisial A aja. Ini daerahnya di Jawa Tengah ya, teman kita dari Jawa Tengah. Jadi Mas ini itu kemarin itu bekerja di salah satu daerah Korea, di daerah bawah ya, di samping Busan itu di sana di fishing ya, di fishing di perikanan. Dia bercerita selama kerja di fishing itu, dia itu kerja itu betul-betul berat banget teman-teman. Dia ceritanya itu berat banget, akhirnya nggak kuat, mau minta pindah juga nggak mungkin, nggak bisa, akhirnya dia itu kabur. Nah, karena dia itu kabur, kemudian paspornya ditahan sama paspornya itu ditahan. Jadi dia itu cuman modal fotokopi paspor. Ini nanti nggak tahu ini gimana kelanjutannya, pulangnya gimana. Ini masih belum tahu apakah yang akan terjadi nanti gitu kan. Nah, akhirnya dia udah nekat banget, tanya kenapa paspornya ini gimana nanti. Dia bilangnya urusannya nanti Mas, yang penting aku utangnya tuh lunas dulu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya sudah, karena sudah seperti ini mungkin nunggu beberapa tahun lagi. Ini semoga sih nggak terjadi sesuatu yang buruk ya. Ini statusnya ilegal ya, ini statusnya ilegal, tidak resmi. Ini kalau seandainya terjadi sesuatu yang buruk, nanti kalau ketemu imigrasi pasti dideportasi, ditangkap ya. Nah, dia itu masih punya tanggungan banyak, hutangnya itu banyak banget. Dia cerita dia di sini baru setahun, itu pun belum balik modal. Dia belum balik modal. Aku tanya gajinya berapa Mas? Dulu di sana itu ceritanya itu di bawah 20 ya, karena potongannya ada juga potongan, cuman kerjanya itu berat banget. Akhirnya dia pindah sekarang di pabrik peleburan. Kenapa? Nah, di pabrik itu tuh nggak ada orang Indonesianya. Dia itu cerita nggak ada orang Indonesianya, dia itu sendiri, itu baru setahun di Korea. Dia itu bahasanya pun masih sulit, masih terbatas banget. Kan kalau kita kan jitu-jitu kan ke Korea itu dengan ujian dulu. Kalau P2P ini kan bayar, habis itu berangkat. Nah, dia itu bahasa tuh sekarang sulit banget. Dia cerita banyak juga teman-teman yang dia itu berkabur. Nah, ini untuk perhatian untuk teman-teman semuanya bahwa kerja di Korea itu nggak indah seperti apa yang dibayangkan di rumah. Ada kejadian yang seperti ini. Aku juga jujur ya, kemarin itu sedih banget. Jadi aku kasih kontaknya. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin aku di sini. Jadi kasihan gitu loh sahabat semuanya, kasihan banget. Aku ngelihat kemarin kerjanya tuh di sini sudah nggak betah, tapi gimana lagi, dia bingung mau nyari kerja kemana lagi. Yaitu karena satu, belum di sini tuh masih belum punya pengalaman, bahasa juga masih sulit, masih belum bisa ngobrol, masih terbatas banget. Ditambah lagi statusnya itu adalah kaburan atau ilegal. Ini masih muda kemarin sih. Aku tanya umurnya masih 24, 25-an lah, masih muda banget. Ya, ini menjadi perhatian teman-teman semuanya bahwa kalau ke Korea itu harus betul-betul mantap ya. Apalagi untuk, mohon maaf ya, untuk yang ikut program P2P. Karena biayanya itu mahal, jadi harus betul-betul dipertimbangkan pas di sini pokoknya, karena pekerjaan itu nggak beda sama yang di pabrik, itu beda. Jadi di fishing itu ada yang berat, ada yang ringan, tapi ini temanku ini dia itu berat banget. Jam 3 pagi udah kerja, terus bosnya katanya galak dan sebagainya. Itu sih mungkin nasibnya lagi nggak bagus, karena nggak semuanya orang Korea itu kayak gitu juga. Ya ada beberapa sih kayak gitu, nggak cuma di fishing, di pabrik juga sama juga. Cuma bedanya kalau kita ini kan, kalau yang
G2G itu kan bisa pindah ya. Kalau B2B ini kan gini, dia kan nggak bisa, dari minta agensi pun minta tolong juga sulit karena programnya beda. Nah jadi ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa itu di Korea itu nggak seindah apa yang dipikirkan untuk teman-teman bahwa gaji besar dan bla bla. Tapi ini kemarin aku sedih juga jujur ya, Anda langsal ngelihatnya, ya Allah. Dan sekarang dia udah kerja di sini. Untuk lokasi nggak aku kasih tahu, dia katanya mau pindah juga besok. Katanya udah dapat temen yang mau pindah tempat kerja karena dia tuh di sini dikerja di pabrik peleburan. Peleburan itu pas bagiannya tuh bagian yang berat banget, itu juga nggak kuat. Nah ini tentu kita sedih ya, sedih. Jadi kemarin dia curhat kayak gitu, aku wawancara tapi dia nggak mau bikin video bareng mas. Untuk dia masih belum mau karena hutangnya masih banyak, takut ada yang lihat dia karena dia menjaga privasinya. Jadi aku ceritain aja secaranya bahwa nggak semuanya apa yang dibayangkan di Rumah Indah ternyata di sini ada yang seperti itu. Itu mungkin banyak yang dari kaburan, dari B2B itu banyak. Jadi untuk teman-teman yang ke Korea ada program B2B, pokoknya fokuskan yang benar-benar serius. Pokoknya jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Berdoa selalu semoga sajangnya atau bosnya yang di Korea itu bagus, baik, kerjanya nyaman, sehingga bisa balik modal. Uang yang dikeluarkan selama proses itu bisa kembali, dan alhamdulillah syukur-syukur bisa nambah ya, maksudnya tuh nggak tekor, jadi ya ada hasilnya kayak gitu. Oke, itu aja informasi terkait sahabatku ini. Semoga beliau sehat selalu dan dimudahkan semuanya.